Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa beraktivitas, masih semangat dalam kegiatan hari ini. Topik hari ini adalah yaitu perumusan masalah pembelajaran siswa. Kita mulai dari latar belakang masalah. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab merupakan cita-cita kita semua, dan ini sudah dituangkan dalam pendidikan nasional. Di samping itu, pendidikan juga merupakan suatu sarana yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai suatu dinamika yang diharapkan. Latar belakang permasalahan dari topik ini adalah berdasarkan hasil ulangan harian sementara yang dilakukan di kelas 11 teknik pemesinan, diperoleh bahwa sebagian besar siswa, sekitar 60% sampai 65%, informasinya bahwa hasil belajar materi teknik pemesinan CNC masih cukup rendah, yaitu di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu di bawah nilai 75. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan seperti di atas antara lain yaitu kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep keteknikan masih kurang, pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan, dan siswa belum termotivasi untuk belajar. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seorang guru. Guru dituntut lebih kreatif dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Perumusan masalah dari topik ini, jadi memperhatikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar materi teknik pemesinan CNC siswa kelas 11 TM SMKN 1 Cilaku, dengan tujuan meningkatkan hasil belajar materi teknik pemesinan CNC menggunakan model pembelajaran teaching factory bagi siswa kelas 11 TM SMKN Cilaku. Sebagai kajian teori, bahwa pengertian hasil belajar menurut Bloom dalam Sujana 2012 halaman 53 membagi 3 ranah hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ada ranah psikomotorik, Nah, berkenaan dengan ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan dan kemauan bertindak. Ada 6 aspek, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, keterampilan membedakan secara visual, keterampilan di bidang fisik, keterampilan kompleks, dan komunikasi. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu 1, faktor dari dalam diri siswa meliputi kemampuan yang dimilikinya,
motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Dan yang kedua adalah faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama pengajaran. Ini hasil belajar yang dicapai menurut Nana Sujana melalui proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dan dengan prestasi rendah, dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankannya agar apa yang telah dicapai. 2. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya. Artinya ia tahu kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. 3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya. 4. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh atau komprehensif, yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif atau sikap, dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri, terutama dalam menilai hasil yang dicapai maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya. Deskripsi kondisi awal, mulai dari perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru mempersiapkan tindakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan metode pembelajaran Teaching Factory. Di samping itu, guru juga membuat lembar kerja siswa dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Selanjutnya, guru membuat tes hasil belajar. Sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan di kelas, guru dan observer mendiskusikan lembar observasi. Kedua, pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pendahuluan adalah 10 menit. Sedangkan alokasi waktu untuk kegiatan inti adalah 50 menit dan alokasi kegiatan penutup sebesar 20 menit. Pada kegiatan ini dibuat suatu kelompok siswa, ya, dan mengawasi siswa belajar sambil sesekali mengomentari hasil kerja siswa. Perwakilan setiap kelompok kemudian membacakan hasil diskusi kelompok. Siswa dari kelompok lain akan ditanyakan pendapatnya terkait jawaban kelompok yang sedang presentasi. Jika terdapat kekeliruan, guru terlebih dahulu meminta sesama siswa yang melakukan perbaikan. Siswa yang hasil temuan kelompok yang benar dan mempresentasikan dengan bagus mendapat pujian dari guru, sedangkan siswa yang belum melakukan dengan maksimal dimotivasi dan diberi penguatan. Kegiatan akhir antara lain melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan strategi Teaching Factory. 2. Siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Dan ketiga, siswa dan guru
merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan gembira. Hasil dari kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perumusan masalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif menggunakan teaching factory, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penggunaan model pembelajaran TEPA dapat meningkatkan hasil belajar materi teknik pemesinan CNC siswa kelas 11 TM SMK 1 Cilaku. Saran: berdasarkan kesimpulan, maka perumusan masalah ini dapat memberikan saran-saran, yaitu 1. Kepada guru yang mengalami kesulitan yang dapat menerapkan teaching factory sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. 2. Pada guru-guru yang ingin menerapkan teaching factory disarankan untuk dapat menjalin kemitraan dengan industri dengan baik dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.